kau itu di brainwash, kau itu dicuci otak, dibuat kau benci dengan ibumu atas apa yang tidak ibumu lakukan. Jangan bodoh, gitu loh maksudnya. Smart sedikit. Kau membenci ibumu atas apa yang tidak dia lakukan. Kau sudah membenci ibumu puluhan tahun. Siapa itu yang cuci otaknya? Ya siapa yang nyuci otaknya? Kamu kata siapa? Ayo. Tidak menginginkan kamu, itu kata siapa? Terus kau tiba-tiba mendendam dan membenci ibumu atas apa yang tidak dia lakukan. Itu kan aneh. Manusia aneh nggak itu? Sekarang orang di luar sana berpikir seolah-olah mami ini kayak bapak-bapak samuan yang anaknya kecil dibuang kayak diaku-aku. Oh beda, beda. Ibu saya tidak seperti itu. Ya, tegas, lugas saya sampaikan, ibu saya tidak seperti itu. Ibu saya difitnah, ibu saya dibenci dan didendam atas apa yang tidak dia lakukan. Ya, apapun fitnahan dan tuduhan dia terhadap saya tidak ada sangkut pautnya dengan sikap dia yang tidak punya hati kepada ibu kandungnya. Ya nggak, Mi? Iya. Ya kan? Betul nggak? Sekalipun aku andai kata, amit-amit ya Bang Bay ya, amit-amit ya, ini perumpamaan. Aku maling, aku penipu, aku pelacur, aku kafir, apapun yang buruk-buruk yang ada di kepala dia. Apa ada sangkut pautnya sikap dia yang durhaka kepada ibunya? Hei, gak ada. Nggak ada. Apapun keburukan yang saya lakukan sebagai manusia, saya tidak durhaka kepada ibu saya. Gitu loh. Ibu saya urus, saya bela. Kau fitnah ibumu, ku bela ibumu. Kau sakiti ibumu, kau obati sakitnya. Kau buang ibumu, aku yang piara ibumu. Apa jadi perkara? Yang jadi perkara adalah kau membenci dan memfitnah ibumu dengan apa yang tidak dia lakukan. Itu yang jadi masalah. Sebodoh itukah manusia? Iya kan? MR Kenan. Iya, apa urusannya? Kalaupun misalnya kau uji nipu, betul. Apa urusannya? Kau mau giring-giring opini masyarakat agar seolah-olah kebenaran yang saya sampaikan orang tidak percaya. Nggak ngaruh. Masalahnya manusia semua melihat. Ibu kamu diurus sama seorang artis Dewi Persik. Gitu loh. Kenapa sekarang kamu rame? Setelah sekarang Mbak Dewi itu bantu ibumu, dia kasih tempat tinggal, kasih saya juga bantuan moral dan materi. Terus kenapa kamu heboh? Nggak terima, sirik, iri. Katanya kamu banyak rumahnya, hartanya banyak. Ayo, kamu mau katain saya miskin, ibu saya lebih memilih dengan anaknya yang miskin, yang tidak mampu. Tidak ada sangkut pautnya dengan apa yang kamu lakukan terhadap ibumu. Kamu durhaka terhadap ibumu. Gitu loh. Ya, jadi ingat itu baik-baik. Ya, masyarakat netizen, ingat Jen. Tidak ada sangkut bautnya Jen. Mau gua dibilang nipu, mau gua dibilang apa dia? Pokoknya apapun yang buruk-buruk, nggak ada sangkut pautnya Jen. Mau dibilang saya miskin, mau dibilang apapun yang terburuk, nggak ada sangkut pautnya dengan sikap dia yang durhaka terhadap ibu kandungnya. Yang jadi masalah, titik permasalahannya, kenapa dia buang ibunya sampai ada di gudang beras? Kenapa ibunya pada saat dimaki-maki orang dia tertawa? Kenapa pada saat ibunya dizolimi sama bibir hidung dia ketawa-ketawa? Itulah yang dimasalahin. Kenapa jadi melebar kemana-mana? Ya enggak? Mau 1.000 orang cari saya ke salon dia. Itu kalau orang masuk di akal sehat ya. Ini nomor Indomam, ini bisa kemana-mana. Polisi itu punya alat, jangan lagi nyari orang. Teroris di ujung gunung aja ketemu. Ini nomor Indomam ini pasti ada saya.
Anak saya bolak-balik ke pasar, barang ini tersebar di mana-mana kok di pasar. Ngapa pusing? Polisi 24 jam 360 hari tidak pernah tutup. Ngapain repot? Ya kan? Lagian kalau saya nipu 1.000 orang nyari saya ke dia, nggak ada urusannya sama pribadi dia yang durhaka kepada ibunya. Itu beda rananya. Itu berarti kalau seperti apa yang dia katakan itu benar, saya nggak baik. Udah titik. Tapi masalahnya seburuk-buruknya saya urus ibunya. Gitu loh. Dulu bilang emaknya kagak ada, adanya ibu ular. Sekarang dia ngaku kemana-mana, ada ibunya. Sampai masyarakat, sampai netizen ambigu, dalam kebingungan. Itu ibu kandung apa ibu tiri? Yang merasa bingung, ya mbak bener. Iya kan? Banyak. Sekarang mengakui. Iya bener. Nah, pasti kayak itu netizen. Di rumah sana. Ya kan? Bener gak? Mau saya nipu kah? Saya mau dibilang jual diri kah? Hah? Nggak ada kaitan, betul. Nggak ada, itu ranah yang terpisah. Itu permasalahan hidup saya. Bener gak? Itu permasalahan urusan saya pribadi. Ya, nggak ada urusannya dengan urusan kamu buang ibumu. Nggak nyambung. Nyambung nggak, Mi? Ya gak nyambung lah. Nggak nyambung ya, Mi ya? Gak nyambung. Iya. Emang dasar apa namanya? Dia mau mencari-cari apa kesalahan. Dia mencari yang intinya yang mau tangkap ini ya. Dendam dia itu ya. Dendam dia sesama mami itu gak beralasan ya. Kalau orang punya akal sehat ya. Oke, seumpamanya seandainya naudzubillah min dzalik ya. Seperti si A itu yang dibuang sama ibunya, dipungut sama orang luar. Setelah dia dewasa, dia tanya sama yang mengutnya, saya ini siapa? Oh, kamu orang Indonesia. Dulu saya dipungut di mana? Oh, saya pungut kamu di daerah Jawa. Dia pulang dari orang tuanya yang pernah dibuang dulu. Setelah ketemu, dia pelukan. Dia tanya, kenapa saya dibuang? Karena saya tidak mampu. Padahal udah dibuang ke luar negeri itu. Tapi dia cari ibunya. Dia tanya, kenapa saya dibuang? Karena saya tidak mampu ngurus kamu. Dia maklum. Sifatnya malu. Kalau saya tidak membuang anak. Iya kan? Bener nggak? Jadi begitu guys ya. Smart sedikit. Smart. Mau saya 1.000 yang cari juga. Gak ada urusan. Gak ada urusan dengan dia membuang ibunya bisa ada di gudang beras. Ya, dia dan adiknya bisa membiarkan ibunya terlunta-lunta, dikasih makan orang, nasi sampai sama Royko, kadang sehari makan, kadang enggak, itu dikasih orang. Kok bisa setelah mami dijemput diam-diam dari rumah saya? Itu yang bikin saya marah. Kalau saya nipu, kalau saya bohong, ribuan orang cari-cari saya. Enggak ada sangkut paut. Ya, tidak ada sangkut pautnya dengan mami dia buang ke gudang beras. Benar apa enggak, Mi? Ya benar lah. Tanya aja tuh sama adiknya tuh. Ya kan? Tanya sama adiknya itu. Di mana, Mami? Ditolong orang. Ditolong orang di mana? Jangan sampai nanti saya datangi lagi tempatnya dan orang-orang masyarakat di sana bercerita. Seperti apa kondisi mami? Mau kau Fitriku sampaikan seperti itu, tambah malu kamu nanti. Ya, tidak perlu kamu memfitnah dan untuk mempermalukan saya. Saya nggak malu dengan apa yang tidak saya lakukan, walaupun kamu fitnah saya depan ribuan orang. Paham kau? Ya, kamu bisa gila, saya pun bisa gila untuk membela apa yang sudah Allah tentukan. Ya, mati-matian saya bela ibu saya karena memang jelas itu perintah dari Allah. Itu aja. Benar gak, Mi? Iyalah. Ya, dengan lugas, dengan tegas saya sampaikan. Saya nggak marah, guys. Memang kalau orang-orang Sumatera ini, kalau ngomong kayak begini lah, guys. Tegas, lugas, gitu loh. Jadi kira-kira kalau orang-orang yang tegas, lugas seperti saya, nggak mungkin dia jual diri. Karena laki-laki pun takut, guys. Ya kan? Kalau mau yang bohong-bohong, tipu-tipu tuh yang, lemah lembut kamu siapa? Nah itu bisa. Kalau orang kayak saya nggak bisa.
Ya kan? Mau yes atau no, yang tegas-tegas saja, yang jelas-jelas, yang nyata-nyata saja. Bicara yang fakta-fakta saja. Gitu loh. Saya nggak suka kalau bicaranya dipelintir-pelintir, dibohong-bohongin. Dia bilang ibunya begini, ibunya begitu. Hey, fokus dengan tujuanmu. Apa yang terjadi? Sampai mami bisa ada di gudang beras. Kenapa jadi kau fitnah-fitnah setelah manusia semua tahu kau buang ibumu? Ya kan? Karena dia selalu pencitraan kaya raya. Tapi emaknya dia ditelantarkan, dia malu, jadi dia fitnah-fitnah. Nggak bisa, yang nolong nggak bisa. Beda rananya, beda kamar, urusan pribadi saya. Kalaupun saya betul, apapun yang kamu katakan itu betul, gak ada urusan sama lu buang mak lu. Ya nggak, Mi? nggak nyambung. Jadi, itu kan semuanya kesalahan dicari-cari. Dia masih mencari-cari apa nih, apa yang bisa mau mempermalukan saya, mau mempermalukan Anaknya Mami kan banyak, nggak ada. Anak Mami 3. Fitri, Heni, Puji, 3 manusianya, ya. Ini si Heni yang tengah ini tengkar dengan si Fitri. Ada WhatsApp-nya. Mereka bagi-bagian warisan aja lewat saya. Nanyain nomor rekening adiknya aja lewat saya, walaupun punya nomornya, nggak mau. tapi sering blokir, beribut. Nggak mau ya, Mi? Iya. Waktu ngasih uang, dapat uang dari neneknya tuh dari Berapa? Dari opanya berapa? Bagi-bagi warisan tuh berapa sih? Berapa miliar? 5 juta. Nah, jadi bagi-bagi warisan tuh cuma 5 juta, guys. 5 juta. Ya, itu lewat saya. Nih, 3 anaknya. Tengkar nih. Yang satu ini, memang dia udah payah. Kalau Fitri maki-maki saya, hina-hina saya susah, jauh lebih susah ini. Iya. Tidak, bener gak? Iya. Bener gak, Mi? Punya usaha gak dia? Nggak punya. Kerjanya nyari duit Bung Karno di gunung. Iya. Sama jual toke. Sama jual toke. Iya. Ya, adik kandungnya dia ini kerjanya kagak jelas, guys. Kejar-kejar ini, kejar-kejar tembaga 5.000. Duit. Kejar-kejar duit Soekarno. Jual toke. Jual toke. Terus ke gunung-gunung, dukun-dukun, kayak gitulah kerjanya dia nih. Ya kan? Iya. Nah, kayak begitu disuruh ambil maminya dari rumah saya. Dia yang modalin, nggak mungkin dia dari Jogja punya uang. Orang mau beli beras saja minta sama saya kok. Dia ongkos dia itu dari Jogja ke sini siapa yang ongkosin? Fitri. Ya, jadi kenapa ini Kak Fitri yang dibilang durhaka? 2 yang durhaka, dia dan adiknya. Karena mereka berkomplot. Gara-gara saling membutuhkan. Yang satu butuh duit nih, adik kandungnya, si kakaknya bayar dia. Karena udah kewalahan ngadepin saya nih yang ngebela ibunya. Kewalahan dia. Dia udah segala macam, udah ngatain saya, udah fitnah saya, udah berusaha untuk mempermalukan saya. Nongol aja tampang gua di sosial media ini. Nggak ada urusan. Ya. Nggak ada urusan. Kamu punya mulut, saya punya mulut. Kamu punya jari, saya punya jari. Kamu punya otak, saya punya otak. Kamu tak beriman, saya tetap beriman. Itu aja jadi perkara. Ya. Ya, jadi yang bikin saya marah itu luar biasa. Kenapa dia suruh adik kandungnya jemput, dia biayain, dan dia telantarkan? Mami bisa ada di gudang beras. Habis itu dia bayar lagi orang buat bikin videonya Mami disuruh bikin video pencitraan buat dia. Itu kenapa? Itu yang bikin saya marah. Segila-gilanya saya sebagai manusia, sekacau-kacaunya saya hidup sebagai manusia, saya tidak mungkin berbuat senista itu kepada ibu kandung yang telah melahirkan saya. Gitu loh. Anak yang lain boro-boro mau ngurusin Mami, sayang. Siapa nih? Bulan besar 33. Boro-boro sayang mau urusin Mami. Dia buat urusin hidupnya aja udah payah. Udah susah. Gitu loh. Kalau dia bilang saya tipu, nanti dia malu kalau saya bongkar fakta adik kandungnya. Saya nggak mau melebar. Karena dalangnya si Fitri ini,
Dalangnya ini, kalau yang lain tuh cuman pesuruh, adik kandungnya pesuruh, Nikita pesuruhnya, teman-teman sekolahnya yang sekarang lagi ngelobi-lobi Kiki The Potter, biar musuhin saya, biar buruk-burukin saya, nggak bisa. Kiki The Potter, Mami berapa bulan? Ada 2 bulan kan? Iya. Mami tuh 2 bulan sama Bang Kiki ya, 2 bulan Mami sama dia, nggak ada orang yang tahu kan? Kalau saya mau pansos dari dulu aja, jalan 3 bulan ya. Nah, apa? Orang itu melihat dengan mata kepalanya. Ya. Siapa itu Melinda di Lampung itu? Teman sekolahnya. Jangan sampai kamu ya. Saya bongkar semua nanti. Malu kalian. Bicara tuh yang fakta dong. Jangan yang nggak fakta. Ya, jadi dia itu cuma beralasan membenci dan mendendam. Kan lucu membenci dan mendendam dengan apa yang ibunya tidak dilakukan. Jangan dia pengarang ngedatang. Yang laki-laki sudah meninggal. Itu pun mami yang nikahin. Itu pun mami yang sekolahin. Pindahin ke Bandung dari Sukabumi. Pindahin dari Sukabumi ke Bandung dulu. Dari Bandung pindah lagi ke Bekasi. Biasalah kalau anak laki-laki itu susah lah. Wajar-wajar aja kalau anak laki bandel tuh. Agak-agak jarang lah anak laki kayak anak saya. Diam-diam gitu anteng-anteng. Tahu diri karena kan. Karena didikannya dari kecil benar. Gitu loh. Ini sekarang siapa yang ngedidik ini? Siapa yang ngeracunin seorang Fitri sampai bisa dia mendendam dan benci dengan ibunya? Ayo. Si Fitrinya pun bodoh. Mau telan bulat-bulat kunyahan lepehan orang. Habis dikunyah, dilepeh sama dia, dilepehin ke mulutnya, dia telan bulat-bulat itu lepehan. Mau hasil cernaan orang ditelan. Jadi dia anak durhaka. Kasihan Mami cari duit sendiri. Mami nggak cari duit sendiri, sayang. Mami tuh boleh melakukan, Mami tuh mau masak silakan, nggak apa-apa. Mami dipaksa masak nggak? Enggak dipaksa. Malah Mami nyari-nyari pembeli. Aduh, ini ketarik. Coba Mami geser. Benerin sayang ini nak, ketarik Eyang. Ya enggak. Iya, Eyang itu dikasih spray duduknya biar bersih gitu. Karena udah tua, takut kotor-kotor. Mami itu nggak bisa diem orangnya, ya, nggak betah diem. Jadi pengen apa aja dia kerjain, apalagi yang berpenghasilan. Enak kan kalau ada yang beli dagangan rendang Mami, ikan pepes Mami, cumi Mami, banyak lah lain-lain macam-macam yang Mami seneng banget, bahagia sekali. Yang meninggal kakak tirinya ya, kakak tirinya Kak Fitri ya. Iya, yang meninggal itu satu kakak kandung yang laki-laki. Yang lebih tuanya lagi kakak tirinya, namanya Teh Neneng. Nah, beliau itulah yang lebih tahu bapaknya dulu ngapain, karena udah seumuran sama Mami, ya kan? Itulah ceritanya. Nggak lapor polisi aja, Kak. Apa yang mau dilaporin ke polisi? Nggak usah lah. Apa? Laporin dia aja kagak ada yang jalan. Enggak, kalau Mami berprinsip begini, kita lapor sana, lapor sini tidak akan menyelesaikan masalah. Ya, justru malah nanti mempertinggi tempat dia jatuh. Jadi nggak usah lah. Ya. Tinggal nunggu kesadaran dia. Kalau Mami kan udah tua, umur Mami itu tinggal berapa saat lagi sih? Dia yang mungkin perjalanannya masih panjang dan dia punya anak. Nah, mungkin. Tapi kita yakin, apa kita masih ada umur besok? Mami pun nggak yakin. Mungkin nanti sore atau gimana, Mami nggak ada. Cuman selagi masih kita hidup. Tutup dong yang di atas. Selagi kita masih hidup, berbuat baiklah. Jangan memfitnah. Jangan mengarang-arang cerita. Nah, Anis Kamua nih bener. Nggak ada hubungannya durhaka dengan harta. Betul, nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Itu adanya juga miskin, durhaka juga kok. Adik kandungnya dia tuh miskin loh, miskin banget, beneran deh. Durhaka juga. Numpang hidupnya aja numpang di rumah orang. Iya.
Nggak mungkin Tuhan ngasih rezeki berlimpah sama orang durhaka. Hei, siapa ini? Fadil, Fahad, Fahad Ita, pintar sedikit. Fir'aun aja jadi raja. Si Fitri mah belum apa-apa. Bukan siapa-siapa. Fir'aun jadi raja, dimatikan sama Allah pun masih pada saat jadi raja. Fahad, ini anak-anak ABG galau, apa kurang ilmu, pakai mana ini orang? Ya, jangan bilang nggak mungkin. Jangan bilang nggak mungkin. Banyak orang-orang yang jahat diberikan kekayaan. Ujian-ujian itu dari harta. Ujian itu nggak selalu dengan kematian yang sedih-sedih, Susah. susah-susah. Nggak, ujian itu diberikan harta yang berlimpah pun ujian. Dijadikan presiden pun ujian. Jadi kau pikir nggak mungkin Tuhan ngasih rezeki berlimpah sama orang durhaka. Fahad Ita. Jadi kau pikir seorang presiden atau seorang apapun tidak bersalah. Kalau nggak dia nggak mungkin jadi presiden. Begitu. Manusia sifatnya diuji, Fahad. Fahad punya Alkitab, dibaca lagi, sayang. Oh, jadi bapaknya menikah berapa kali, Kak? Yang setahu aku, istrinya yang meninggal, nikah sama mami, nikah lagi, terus aku dapat kabar di Banten tuh dulu juga punya anak ya katanya ya, tapi nggak tahu. Wallahu alam. Pokoknya yang aku tahu 3, sisanya nggak tahu. Itu nepes kere aslinya. Lah iyalah, orang kaya kok jual rumah. Kasihan ya si Fahad ini ya. Coba deh, kayaknya dia itu ya akun-akun bodong. Gitu guys. Jadi dia berusaha untuk membela dengan hal-hal yang tidak logika. Gampang lihat haters. Iya, kurang ilmu. Istirahat, betul. Belajar lagi agama. Belajar lagi dia agamanya. Ya, jadi ranah yang terpisah, kamar yang berbeda, antara dia mau hina-hina, mau caci maki aku, dan dia mau fitnah-fitnah saya, itu kamar yang berbeda dengan apa yang dia lakukan terhadap ibunya. Mami nikah dengan bapaknya meninggal, dengan papi aku dengan bapaknya cerai, dengan papi aku meninggal. Terus dengan yang terakhir meninggal juga. Baik juga. Semua suaminya mami selain bapaknya baik, alhamdulillah. Si Fahad kebanyakan makan ikan tulang. Siapa itu? Alenka. Jadi percuma ya. Mau ngomong apapun, hei, orang kaya yang katanya tajir melintir, yang katanya konon katanya punya BSD, punya tower se-Indonesia. Ini mak lu makan bisa di gudang beras. Sekarang sama Mbak Dewi Persik bukannya berterima kasih, malah ngenyek-ngenyek, ledek-ledek. Rumah kok dikasih jadi konten. Orang mah terima kasih. Nggak ada deh konten. Dia mau udah 20 tahun udah jadi artis hebat. Cuma dia karena dia punya hati. Udah diinyahkan Mbak Erni. Ya kan? Dewi Persik kok mau dijelek-jelekin. Apa urusannya? Ya kan? Walaupun kata rumah ini mau dijual. Nggak apa-apa. Rumah-rumah dia kok. Rumah-rumah dia nggak apa-apa. Biarin aja dijual. Iya. Tapi untuk sekarang ini, sementara sekarang ini, saat ini saya berada di rumah Dewi Persik dengan cuma-cuma. Tidak sepeser pun. Dengan bayar. segala apa? Dengan segala keikhlasan, dengan kebaikan. Segala dari Mbak Dewinya maupun dari keluarganya. Dari Mbak Dewinya, dari Mamine. Semuanya. Aduh. Mau tinggal sebulan kah? Mau tinggal setahun kah? Balik rumah sayang. Nah. Intel kuliner, balik rumah. Tenang aja. Saya itu gak perlu gembar-gembar. Hei, gue punya rumah di sini. Ngapain?
Ngapain? Pokoknya kalau anak saya ini ya maju kena mundur kena, punya rumah salah, nggak punya rumah apalagi dikatain kontrak lah di sini, masih bagus bisa kontrak. Udah diem aja, jangan dikasih tahu juga. Ya kan? aja. Mau dihina, mau dikatain, ngapain? Nanti Terima waktu kasih. juga yang bicara. Nggak usah lah, itulah makanya jadi manusia tuh jangan Iya, sombong. amit-amit zero. Jangan sombong. 5135. Jangan sombong. Nanti Kak Fitri pasti kasih rumah, mudah-mudahan ya Kak Puji. Amin, 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 amin. Mami mau tinggal di rumah Fitri? Enggak. Tadi katanya amin. Kan katanya dikasih rumah. Iya, amin. Amin dikasih rumah. Dikasih tapi tadi bangkit. Aku gak mau. Jadi jangan ngukur diri, dia itu kalau berbuat baik pasti ada sesuatu di baliknya. Ya kan? Capek deh. Udahlah. Mami ini Mi sekarang- katanya gini, ada berita kakak diusir dari kontrakan, makanya ditampung sama Mbak DP. Ya. Jadi tahu apa lagi? Ya kan, kalau berita yang sumbernya dari dia, sekarang aku tanya sama netizen, kalau kalian pinter itu bapak bakal dipercaya, ngapain didengerin? Udah jelas-jelas tukang hoak, ratu hoak, duo ratu hoak lagi ngobrol. Udahlah, Mami itu udah terlalu lama diam. Apa Mi? Mami sudah terlalu lama diam. Ini memang sudah saatnya Allah untuk membuka semua, ya. Semua perlakuan dia terhadap Mami. Nah, sekarang ini terbuka semua. Yang selama ini Mami simpan. Mami nggak pernah cerita jelek dia ke adik. Ke keluarga, pokoknya Mami tuh nggak pernah ngomongin dia ke keluarga. Nggak pernah. Tuh kan dia juga kemarin ngomong, dia banggain anaknya tuh katanya waktu Mami tinggal di Tebet. Bener. Mami itu nggak pernah jelek-jelekin dia kemana-mana. Oh, Fitri itu anak saya baik. Oh, anak saya begini. Walaupun sikap dan perilakunya itu menyakitkan, tetap dibilang baik. Gitu loh. Dibangga-banggain. Betul. Itu baru orang tua. Orang tua selalu membangga-banggakan anaknya. Kan dia sendiri ngomong. Bangga-banggain kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan? Sehat-sehat Bunda, yang sabar Bunda. Doa orang tua mustajab. Danti dari Lombok. Terima kasih Mbak doanya. Mbak juga baik-baik ya keluarga ya. Jangan sampai Mami diculik lagi. Mami mau nggak sekarang dibawa-bawa? Keluar rumah aja Mami nggak mau. Kalau nggak? Kalau nggak bareng. Anak cucu. Takut Mami. Mau ke warung aja Mami takut. Trauma Mami. Ya kan, perkara orang tua berdoa nggak usah disuruh-suruh. Orang tua pasti ngedoain it's me. Cuma sekarang perkaranya mau nggak dia mencari hidayah gitu loh. Karena hidayah itu nggak datang dengan sendirinya. Coba tuh dilihat video dia yang terakhir, ya kan? Sampailah dibuka-buka, pantatnya dipamer-pamerin. Aurat. Udah 50 tahun loh, hampir umurnya setahun 2 tahun lagi. Aduh, hai, gile. Dulu Denny itu meninggal umur berapa sih, Mi? 42. Meninggalnya umur 42. Udah meninggal ya? Udah meninggal. Dia udah 48 masuk bulan Maret besok. Pantatnya dipamer-pamerin depan 6.000 orang. Aduh, stop. Mami itu sudah mengeluarkan air mata setiap dia berdoa. Dan mengingat perlakuan anaknya. Gitu. Ya guys. Teteh sayang juga. Bumi kamu. Tenggar liburan di kebun lagi. Cari hidayah buat terjun bebas. Ya dia mah ya akan ke sana aja. Orang bangkrut. Kalau ke sana kan gratis. Ya guys, jadi begitu aja. Bentar lagi setengah abad si F. Iya.
Makanya pantas nggak orang perempuan yang sudah usianya hampir 50 tahun bersikap seperti dia? Coba. Teman-teman usianya berapa sekarang? Aku 41. Coba kawan-kawan berapa usianya? Bayangkan, di usia aku yang sebegini aja, aku udah mikirin kayak mana kalau aku mati nanti sendirian di dalam kubur, gelap, ngap, sempit. Belum lagi malaikat datang, siksa kubur. Kayak mana tanganku dulu pernah ngapain orang, pernah bagaimana mulutku berucap. Kira-kira Allah kasih terang gak kuburanku? Coba, bayangin. Baru kena gempa sedikit tadi. Baru iya kemarin gempa ya, gempa. Itu udah panik. Kita udah panik. Oh beginilah ya. Baru dikit. Baru 6,7. 6,7 skala Richter. Coba bayangkan, usia itu semakin hari semakin bertambah. Umumnya sekarang orang Indonesia itu ya 50 tahun masuk ke angka 60. Jarang-jarang usia kayak mami yang sudah 70 ini. Hampir. Nah, 42. Sri udah nggak punya orang tua, nyesel belum bisa membahagiakan orang tua. Aku nyesel dulu, tapi aku nggak nyesel sih waktu papi meninggal sampai sekarang ya. Dulu papi aku meninggal umur 53. Aku nggak nyesel guys. Karena sudah apa aku berikan, apa yang ku mampu untuk orang tua aku. Sehingga saya anak semata wayang, saya anak papi satu-satunya, saya kan anak tunggal. Ketika papi meninggal, tidak ada air setetes pun dari mata saya keluar. Saya ikhlas. Allah memberikan tempat yang terbaik, makanya waktu papi dapat kabar meninggal, habis sholat apa? Habis sholat Jumat. Habis sholat, habis sholat Isya. Habis sholat Isya di masjid, Lupa. daerahnya apa? Bayoran. Kebayoran lama. Daerah Kebayoran Lama ya. Papi di masjid, seorang sahabatnya bilang, papi meninggal di pangkuan dia di masjid, habis sholat.